Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Maxim Indonesia, perusahaan teknologi yang terus melakukan ekspansi ke berbagai daerah dengan sistem bisnis waralaba. Saat ini, perusahaan ini sudah memiliki mitra sekitar 230 dan berencana untuk menambah hingga 300 di tahun ini. Ini adalah cara yang paling cepat untuk memenuhi keinginan pelanggan di daerah yang ingin menikmati aplikasi ojek online ala Maxim. Dengan semakin menyebar ke berbagai daerah, harapannya bisa memberikan peluang lapangan kerja. Sebagai perusahaan teknologi, Maxim Indonesia juga terus melakukan pendampingan pelatihan kepada para mitra ojek online. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bisnis Maxim di tahun ini, mari kita simak wawancara Fatrisca Putri, reporter Kontan TV dengan Dirham Syah, Development Director Maxim Indonesia. Halo Kontaners, kembali lagi dengan kami. Di sini dengan saya Fatrisca, reporter Kontan, dan telah ada bersama dengan kami Pak Dirham Syah selaku Direktur Development dari Maxim. Ya, selamat siang semuanya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik banget. Oke. Nah, untuk agenda kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Dirham Syah. Khususnya kita akan ngomongin mengenai ekspansi dan bisnis Maxim. Ya, khususnya di tahun 2025 ini gitu. Mungkin bisa kita mulai langsung ya Pak? Ya, oke. Oke. Yang pertama mungkin kita kan tahu ya, kalau Maxim itu sebagai usaha yang bergerak di ojek daring gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai bagaimana sih Pak pandangan Maxim di bisnis tahun 2025 ini gitu, dan langkah ekspansi Maxim itu ke depannya bagaimana sepanjang tahun ini? Oke, untuk planning ekspansi Maxim di tahun ini tentunya balik lagi karena kita ini dasarnya adalah perusahaan digital ya. Jadi yang jelas yang pertama sih kita bakal ada beberapa upgrade dari sisi aplikasi dulu. Habis itu yang kedua memperbaiki hal-hal yang kayak biasanya ada semacam error atau apa, pokoknya banyak feedback dari pelanggan juga itu yang prioritas kita perbaiki. Terus yang ketiga juga kita tetap memperluas wilayah cakupan jangkauan untuk area existing di Indonesia khususnya. Jadi terutama di daerah-daerah Papua dan Kalimantan Tengah yang mungkin akan menjadi fokus kami karena masih banyak ternyata di area itu yang kami masih belum ada perwakilannya seperti itu atau cabang gitu atau bisa dibilang area operasional seperti itu. Berarti untuk tahun ini khususnya itu fokus ke aplikasinya, kemudian juga dengan ekspansinya ke wilayah-wilayah Papua, gitu ya Pak? Oke. Papua dan wilayah timur juga sih lebih banyak. Oke. Nah, jadi yang kedua itu kan seperti yang kita tahu kalau Maxim itu sekarang buka franchise ya di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan idenya muncul dari mana dan sistematikanya itu seperti apa Pak? Oke, bicara dari ide ya. Yang pertama sih jelas ada kebutuhan ya. Ada kebutuhan di mana mungkin dari Maxim secara langsung itu tidak dapat mengakomodir secara langsung, terutama untuk di daerah-daerah yang cenderung kecil ya untuk jumlah penduduknya, dan yang kedua mungkin di daerah yang mungkin bisa dibilang aksesnya pun agak lebih susah ketimbang hanya kita kalau misalnya ke satu ibu kota provinsi seperti itu. Nah, terus yang kedua karena ada kebutuhan, terus di situ kita ngelihat ada peluang ya. Nah, makanya kita mencoba gimana sih untuk karena balik lagi ini kan kita produk digital ya, produk digital yang bisa digunakan oleh semua orang. Intinya sih di situ. Makanya kita berusaha untuk gimana ini juga bisa digunakan orang lain juga seperti itu. Nah, terus untuk proses tadi ya, untuk prosesnya sih nggak ribet ya, dengan fee-nya juga yang tidak terlalu besar ya, yang nanti untuk pendaftaran franchise lah kita sebut. Terus juga nanti ada
suatu training, kita juga akan berikan. Terus nanti gimana sih cara mengekspansi bisnisnya, habis itu nanti ketika ada komplain gimana apa, pokoknya nanti semua hal itu kami juga akan memberikan training yang bisa dibilang intens sih. Seperti itu. Berarti nggak cuma hanya berbisnis tapi juga memprovide dari kebutuhan Ya. training dan lain-lainnya itu juga di-provide. Ya, jadi kan ketika nanti misalnya Mbak beli franchise-nya ya, kan kita perlu driver dulu nih. Ya, gimana sih cara nge-guide orang untuk jadi mitra kita gitu. Terus nanti, oh udah ada mitra atau driver kita, gimana nih biar driver-driver kita ini dapat order gitu. Oh ya udah, kita mesti nyari customer-nya. Itu pun nanti kita akan bantu untuk mengedukasi juga nanti para pemilik-pemilik franchise ini. Oke. Kalau franchise ini kan sudah mulai dari 2021 ya, Mas. Nah itu kira-kira sampai sekarang itu ada berapa sih total franchise yang udah ada di Maxim sendiri itu, Pak? Total sampai 2005 sekarang ini itu kurang lebih ada 230-an ya. 230 Ya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kira-kira wilayahnya di mana aja itu, Pak? Ada semua, di Sumatera ada, di Jawa ada, Kalimantan, Sulawesi ada semua. Jadi contoh kayak Sumatera ya, mungkin yang agak populer Bukit Tinggi. Terus ada Sawalunto juga ada, abis itu mungkin kayak Muaro Bungo, yang abis itu baru di daerah mana ya? Oh, Pangkal Pinang juga ada Sumatera, baru di Jawa mungkin kayak Magelang, ya kota-kota yang seperti itu sih Mbak Muslim. Berarti udah mencakup ke kota-kota, ke daerah yang kecil juga ya? Iya, bahkan sampai di Bajawa seingat saya ada deh. Di Nusa Tenggara sana. Nah, berarti kan sudah ada 230 franchise ya sampai tahun 2025 ini. Setelah ada capaian itu, mungkin apa yang dirasakan dari Maxim sendiri? Targetnya mungkin ke depannya? Jadi kalau untuk ngomong target ya, tentunya sih kami pengennya ya yang apa namanya dari kantor apa ya, kan kalau di Maxim ada 2 ya, kantor cabang yang langsung di bawah kami, yang kedua itu ada kantor cabang yang di bawah dari franchise ini. Ya kan harapannya sih tentunya banyak masih daerah-daerah yang belum terekspansi, yang masih belum ada cakupan operasional kami yang ingin kami masukin juga sih, baik melalui direct Maxim maupun dari penawaran ke partner bersama Maxim itu. Kalau untuk target penambahan franchise di tahun ini kira-kira berapa, Pak? Kalau target sih pasti setiap tahun itu kita menargetkan itu sekitar 50% dari total franchise yang ada selalu. Berarti target tahun ini bisa mencapai 300 lebih ya Pak? Iya, targetnya. Karena ya itu balik lagi, ternyata pada saat kita cek nih ya, dari ujung Sumatera sampai daerah terujung di Jayapura, Papua sana, itu ternyata masih banyak banget. Dan banyak kota-kota yang ternyata memerlukan ini seperti itu. Dan mungkin kita lihat sekilas, oh kayaknya sepi apa nggak butuh, ternyata banyak juga yang partner-partner franchise kami ini bisa dibilang sukses sih, sangat sukses dengan kalau kita mungkin karena kebiasaan di kota gede ngeliatin tiba-tiba di kota kecil segini aja emang bisa sih, emang ada orderannya, emang ternyata itu ada gitu, seperti itu. Pak, terus ngomongin soal Maxim kan kita nggak jauh-jauh dari ojol pekerja. Nah itu kan dari pekerja sendiri kan kemarin kabar dari Kementerian UMKM sendiri menyarankan bahwa pekerja informal seperti ojek itu dimasukkan ke kategori UMKM. Nah itu pandangan dari Maxim sendiri soal itu bagaimana Pak? Oke, so far kalau masalah itu sih kita masih belum ada bayangan karena regulasi atau aturan-aturannya pun kemarin belum sempat discuss ya, karena balik lagi kalau jatuhnya ke UMKM kan tentunya dari sisi kami juga ya, biarpun secara tidak langsung untuk mitra-mitra ya, kami sih pengennya ya adalah mungkin program-program khusus lah untuk para mitra-mitra ini ya, mungkin bisa meningkatkan tarafnya gitu loh, tapi tidak tidak menghindarkan kalau balik lagi nih yang namanya gig worker ini sih Mbak. Itu. Terus kemudian melihat kondisi persaingan saat ini kan pemain dari
aplikasi ojol kan nggak cuma Maxim aja, ada Iya. pesaing lain gitu Pak. Nah, bagaimana Maxim melihat posisi tersebut gitu? Mungkin bagaimana situasinya gitu, dan bagaimana cara bisa tetap bertahan di kondisi ekonomi dan bisnis seperti ini Pak? Oke, tentunya challenging ya. Tapi kalau kami sih di Maxim ngelihat tetap positif ya, karena bisnis untuk transportasi online ini kami ngelihat juga berdasarkan growth dari perekonomian juga termasuk stabil sih Mbak. Jadi kami cukup fokus untuk gimana caranya ada banyak pembaruan yang dimana nanti para user kami juga lebih seamless lah untuk menggunakan aplikasi gitu. Mungkin kiat-kiat bertahan dari Maxim, ini kan udah beberapa tahun nih bisa berbisnis di Indonesia. Kiat-kiat bertahannya gimana Pak? Kiat-kiatnya yang jelas ya, yang namanya suatu company ya paling yang pertama jelas efisiensi Mbak. Efisien. Terus yang kedua kita harus coba dengerin banyak feedback sih, karena gini, untuk perusahaan seperti Maxim ini kan kita itu ada 2 core yang utama nih ya. Ada mitra, ada klien. Jadi ada supply, ada demand. Gimana caranya supply ini nggak hilang, gimana caranya demand ini nggak hilang, gimana caranya ngebalance 2 hal ini gitu loh. Nah jadi ya untuk dari sisi driver kita ada banyaklah program-program untuk driver, dari sisi klien juga nanti banyaklah juga program-program atau ya mungkin kayak semacam diskon atau nanti ada fitur-fitur baru lagi yang mempermudah juga user-user ini. Seperti itu. Kemudian Maxim kan sekarang kan udah kerjasama dengan e-wallet Kazpro. Iya. Nah itu bagaimana Pak kinerja saat ini? Apakah sudah banyak yang menggunakan Kazpro tersebut untuk pembayaran di Maxim sendiri? Udah banyak sih Mbak, cuman memang tetap bahkan sampai hari ini pun growth day by day untuk transaksinya sih ada, cuman ya memang karena masih banyak masih banyak kendala, jadinya kami terus sih untuk perbaikan sampai nanti benar-benar udah sustain sih. Oh berarti untuk yang e-walletnya masih perlu pengembangan? Ya masih perlu pengembangan lagi, karena ya balik lagi nih, kita juga tidak memungkiri kalau ya kita masih harus banyak belajar sih di situ. Tapi growth-nya sangat positif sih, karena day by day ini transaksinya bertambah. Mungkin terakhir ya Pak, tadi kan Bapak bilang kalau di mitra ojolnya itu sering ada pelatihan dan lain-lain. Itu bisa dijelaskan Pak seperti apa, bagaimana mengembangkan ojol ini nggak cuma sekedar buat kerja nih, enggak, tapi Bapak juga ada komitmen untuk menaikkan dari sisi kesejahteraan mereka seperti itu. Oke, jadi kan balik lagi ya, karena ini kan kita statusnya jatuhnya antara kita sama driver ini kan mitra ya. Nah mitra ini dimana harus ada balance nih. Gimana sih dengan regulasi yang ada mereka tetap nyaman. Gimana sih dengan keadaan yang sekarang mereka masih bisa tetap dapat terpenuhi kebutuhannya. Ya jadi dari berdasarkan algoritma pun kita berusaha versi dari situ aja dulu yang pertama. Terus yang kedua juga kita tahun ini juga banyak fokus untuk membuat banyak program yang dimana sebagai benefit ini. Kalau misalnya si A masuk join jadi mitra Maxim, apa aja sih benefitnya gitu loh. Ya mungkin dari sisi servisnya lebih murah mungkin, atau mungkin nanti dapat paket internet lebih murah, atau mungkin nanti ada untuk misal let's say amit-amit ya kayak accident atau apa, ada proteksinya dan lain-lain. Itu kita lagi fokus untuk pengembangan di situ, karena so far sih yang baru benar-benar udah sustain ya, kita kan juga kerjasama dengan YPSSI ya untuk perlindungan pada saat perjalanan. Itu sih yang. Berarti dari Maxim juga ada komunikasi yang terarah ya dengan mitra-mitra. Iya, karena itu harus sih, karena kalau misalnya enggak pun
Kalau misalnya enggak ya balik lagi nih, karena core bisnisnya ada 2 ini, kalau hilang satu ya udah tumbang gitu. Iya, Seperti itu sih. Baik, udah cukup banyak ya Kak yang kita bicarakan di hari ini. Mungkin langsung kita tutup saja dengan saya Fatrisca. Hari ini kita berbicara dengan Pak Dirhamsyah mengenai ekspansi bisnis, mengenai franchise juga dan juga mengenai tantangan dan juga kiat-kiat bertahan dari Maxim sendiri gitu. Dengan saya Fatrisca, reporter Kontan, dan Pak Dirhamsyah, kami undur diri. Terima kasih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.